Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasanya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di video kali ini. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI, dan Ibu Restu Hanan Anissa, SE MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2. Baiklah, di sini saya Irfan Abdul Benefit. Saya akan membahas tentang PPN masukan dan keluaran dan perkreditan PPN. Nah, materi kita bahas itu PPN masukan dan PPN keluaran beserta perkreditan PPN. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, PPN masukan dan PPN keluaran. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap barang dan jasa yang memiliki pertambahan nilai dalam peredarannya dari konsumen dan produsen. PPN disebut juga dengan Value Added Tax atau VAT, VAT, atau Goods and Service Tax atau GST. PPN merupakan jenis pajak tidak langsung karena iuran pajaknya disetorkan oleh pihak lain atau pedagang yang bukan penanggung pajak. Dengan kata lain, penanggung pajak tidak perlu menyetorkan langsung pajak yang ditanggungnya. Fungsi umum yang dimiliki oleh pajak tersebut yaitu yang pertama, bahan perhitungan kelebihan atau kekurangan pajak. Fungsi utama dari pajak masukan dan pajak keluaran yaitu untuk perhitungan. Ini dimaksudkan apakah wajib pajak memiliki kelebihan membayar pajak atau justru memiliki kekurangan dalam membayar pajak. Dari pengurangan antara pajak masukan dan pajak keluaran, bisa diketahui apakah ini kelebihan pajak atau justru kekurangan bayar pajak. Jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, hal ini berarti bahwa wajib pajak memiliki kurang bayar atau utang pajak yang harus dilunasi. Jika sebaliknya, pajak keluaran yang lebih besar daripada pajak masukan, maka ini adalah kelebihan bayar dan bisa untuk dikompensasi di perhitungan pajak pada bulan selanjutnya. Fungsi yang kedua adalah fungsi budgeteer. Fungsi berikutnya yang dimiliki oleh pajak masukan dan pajak keluaran adalah sebagai budgeteer atau fungsi anggaran. Pajak yang menjadi salah satu sumber dana atau pendapatan pemerintah yang digunakan oleh atau pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran. Oleh karena itu, pajak masukan dan pajak keluaran juga berfungsi sebagai sumber budget atau pendapatan. Fungsi yang ketiga adalah fungsi reguler reguler pajak masukan dan pajak keluaran juga berperan dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah, terutama di bidang sosial ekonomi. Seperti contohnya yaitu pajak yang bisa diregulasi untuk mengalami peningkatan bagi barang mewah dan minuman keras yang sudah sering dilakukan. Fungsi yang keempat adalah fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas ini yaitu pajak yang berfungsi sebagai penerimaan negara yang memiliki peran untuk menekan inflasi, yaitu dengan cara mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat melalui proses pemungutan pajak, masukan, dan pajak keluaran yang lebih efektif. Fungsi yang kelima adalah fungsi redistribusi. Fungsi pajak masukan dan pajak keluaran lainnya adalah untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional yang dilakukan negara. Selain itu, dengan pajak, kesempatan atau peluang kerja juga bisa terbuka lebih luas. Dasar hukum PPN. Dasar hukum PPN atau dasar hukum atas penggunaan PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang atau UU PPN tersebut diatur hal-hal yang berkaitan dengan PPN seperti objek pajak, tarif PPN, dan tata cara penyetoran dan pelaporan serta sebagainya. Selanjutnya, pemungutan penyetoran dan pelaporan PPN dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Pihak yang berhak memungut PPN adalah pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. PKP bisa orang pribadi maupun badan yang memiliki jumlah penjualan barang atau jasa lebih dari 4,8 miliar per tahun. Hal tersebut sesuai dengan PMK nomor, bisa teman-teman lihat, 197 PF 03 tahun 2013. Bagi pengusaha yang pendapatannya masih belum mencapai 4,8 miliar, maka tidak wajib menjadi PKP. Namun pengusaha itu boleh memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Agar dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP, maka seorang pengusaha, baik itu wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan, harus memenuhi syarat subjektif dan objektif. Sebagai syarat menjadi pengusaha kena pajak atau PKP, adapun poin-poin dalam syarat subjektif dan objektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat objektif.
Syarat objektif dalam peraturan perpajakan merinci mengenai gambaran kegiatan usaha, yakni sebagai berikut. Yang pertama, mengisi formulir pengajuan PKP, pemberi dicap jika permohonan adalah badan usaha. Nah, selanjutnya fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP direktur atau pemilik usaha. Yang ketiga, fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP direktur atau pemilik usaha. Selanjutnya, fotokopi NPWP perusahaan. Yang kelima, fotokopi surat izin tempat usaha atau SITU dan surat izin usaha perdagangan atau SIU. Yang keenam, fotokopi nomor pokok wajib pajak daerah atau NPWPD dan tanda daftar perusahaan atau TDP. Selanjutnya, fotokopi akta perusahaan, dan yang terakhir yaitu surat kuasa bermaterai jika pengurusan selain direktur atau pimpinan. Nah, selanjutnya di sini saya menampilkan contoh soal PPN keluaran. Rumusnya itu tarif PPN umum di Indonesia adalah saat ini adalah 11%. Nah, untuk rumus PPN keluaran itu adalah 11% dikali nilai penjualan. Jadi, contoh soalnya, jika Anda menjual produk seharga 10 juta belum termasuk PPN, maka PPN keluaran yang Anda pungut adalah untuk PPN yang kita pungut itu adalah sebesar nilai penjualan kita kalikan 11%. Seperti 11% dikali 10 juta, dapatlah hasilnya 1.100.000. Selanjutnya, syarat subjektif. Syarat subjektif dalam peraturan perpajakan merinci mengenai gambaran kegiatan usaha, yakni sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan bulan terakhir, neraca atau laporan laba rugi. Yang kedua, daftar aset perusahaan secara terperinci. Yang ketiga, foto tempat kegiatan usaha. Yang keempat, dana alokasi kegiatan usaha. Dalam PPN dikenal juga istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran merupakan PPN yang dipungut saat PKP menjual barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP. Sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayarkan ketika PKP membeli atau memperoleh barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP. Contoh soal untuk PPN masukan yaitu rumusnya sama. PPN masukan sama dengan 11% dikali nilai pembelian. Nah, di sini contoh soalnya, jika Anda membeli bahan baku seharga 5 juta belum termasuk PPN, maka PPN masukan yang Anda bayar adalah, langsung saja kita masukkan 11% dikali nilai pembelian, yaitu 11% dikali 5 juta, dapatlah hasilnya Rp550.000. Kita masuk ke materi kedua, yaitu pengkreditan PPN. Pengkreditan faktur pajak masukan adalah proses mengklaim kembali setiap PPN yang dibayarkan atas barang atau jasa dari suatu transaksi. Pengkreditan faktur pajak masukan adalah salah satu upaya untuk memasukkan kembali PPN yang telah dibayar. Namun, terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan pembeli dalam melakukan pengkreditan faktur pajak masukan. Prinsip pengkreditan faktur pajak masukan. Pengkreditan faktur pajak masukan memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, prinsipnya adalah pajak masukan dalam suatu masa, pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Yang kedua, pajak masukan atas perolehan barang modal sebelum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak dapat dikreditkan. Prinsip yang ketiga, pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang BKP atau JKP terkait berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak. Selanjutnya, kegiatan mengkreditkan pajak masukan ini akan menghasilkan 3 kemungkinan, yakni yang pertama, nominal pajak masukan dalam suatu masa pajak lebih kecil ketimbang jumlah pajak keluaran yang dipungut. Konsekuensinya, selisih kelebihan pajak keluaran wajib disetorkan ke kas negara. Kemungkinan yang kedua adalah nominal pajak masukan dalam suatu masa pajak lebih besar dibandingkan nominal pajak keluaran yang dipungut. Atas hal ini, selisih kelebihan pajak masukan tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau bisa dimintakan pengembalian atau restitusi. Kemungkinan yang ketiga adalah nominal pajak masukan dan keluaran sama besar. Selanjutnya, syarat pengkreditan faktur pajak masukan. Agar pajak masukan dapat dikreditkan untuk suatu masa pajak yang sama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan berlaku untuk seluruh bidang usaha. Syarat-syarat tersebut antara lain, yang pertama adalah tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan faktur pajak. Yang kedua adalah berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Sementara pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan lagi jenis pengeluaran sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran atas PKP atau JKP saat pengusaha belum dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, pengeluaran atas BPK, saya ulangi, pengeluaran atas BKP atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Artinya, pengeluaran yang bukan untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen tidak bisa dikreditkan.
Selanjutnya, batas waktu pengkreditan pajak masukan. Dalam dunia usaha, tak jarang terjadinya kesalahan administrasi yang sering dilakukan tidak sengaja. Contohnya, faktur pajak belum dikirimkan kepada lawan transaksi. Hal ini membuat lawan transaksi yang menerima BKP atau JKP tidak dapat membuat faktur pajak masukan untuk dilaporkan. Pengkreditan faktur pajak masukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPN, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU HPP, menyebutkan adanya toleransi keterlambatan yakni 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Hal ini juga diatur dalam Surat Edaran SE 02/PJ tahun 2020, yaitu pengkreditan pajak masukan yang masa pajaknya telah terlampaui dapat dilakukan melalui pembetulan SPT masa PPN yang bersangkutan. Nah, di sini saya ada contohnya. Contohnya yaitu PKPA menyerahkan BKP pada tanggal 1 Maret 2018 dan membuat faktur pajak pada tanggal yang sama. Kemudian faktur pajak tersebut diterima oleh PKP pembeli pada tanggal 22 April 2018. Sementara SPT masa PPN masa pajak 2018 wajib disampaikan ke kantor pelayanan pajak atau KPP paling lambat tanggal 30 April 2018. Namun ketika PKP membeli menerima mem- pem- Namun ketika PKP pembeli menerima faktur pajak tertanggal 1 Maret, SPT masa PPN masa pajak Maret 2018 belum disampaikan ke KPP, sehingga pajak masukan dalam faktur pajak tersebut dapat dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama, yaitu pada SPT masa PPN masa pajak Maret 2018. Baiklah, sekian presentasi saya pada kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan, dan saya juga berterima kasih terhadap perhatian seluruhnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.